Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang rasanya dapat kembali berjumpa dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh amat baik, yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kembali Tuhan berikan kami waktu hening bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam pembacaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dunia ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada berbagai tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Mulai dari sistem yang paling rumit hingga hal-hal sederhana yang kita jumpai sehari-hari. Ada berbagai kecurangan kita temui dalam keseharian kita, bahkan bukan tidak mungkin Anda dan saya melihatnya secara langsung. Dalam bacaan kita hari ini dipaparkan dengan jelas siapa dan bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kita baca bersama Yesaya 42 ayat 5-9. Berbunyi demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 6 dikatakan bahwa kita semua dipanggil untuk maksud penyelamatan, menjadi terang, membuka mata yang buta, bahkan mengeluarkan orang dari yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Memang hal itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak mudah bukan berarti kita harus ikut berperilaku sebagai pelaku tindak kecurangan. Ayat 6 secara pribadi menyapa saya, bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, memberikan nafas pada umat manusia yang mendudukinya, memberikan nyawa pada mereka. Allah yang dahsyat itu memegang tangan saudara dan saya, dan dalamnya Allah memanggil kita untuk melakukan tindakan penyelamatan. Pertanyaannya, adakah kita merasakan sentuhan Tuhan? Adakah kita merasakan tangan yang menggenggam tangan kita yang erat itu? Bagaimana kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian tentu akrab dengan gambar Tuhan Yesus yang mengetuk pintu. Nah, pelukis gambar tersebut menggambarkan bagaimana pintu itu tidak memiliki gagang. Orang dari luar tidak bisa masuk begitu saja. Tuan rumah harus membuka pintu dari dalam agar orang dari luar dapat masuk. Nah, sama halnya dengan kehadiran Tuhan. Saudara dan saya harus membukakan Tuhan pintu untuk masuk. Saudara dan saya harus memberi Ia ruang untuk masuk dalam hidup kita. Memang bukan hal yang mudah untuk terus melakukan kebenaran dalam keseharian kita. Tak jarang kita merasa sendirian. Dan tak jarang kita merasa hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita giat dalam iman dan seru doa kita. Untuk mendukung dalam doa sekeliling kita bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang perlu diingat adalah Tuhan memang tidak memanggil kita untuk hidup nyaman, tapi Dia memanggil kita untuk mempercayakan segalanya kepadanya. Tuhan memberkati.